Kurniawan Ilyas. Selamat malam, Pak. Untuk malam ini, materi yang akan dibawakan yaitu perpajakan jasa konstruksi PPH pasal 4 ayat 2 dan PPH nomor 23. Baik, Pak, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Kurniawan untuk membawakan materi. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Malam ini adalah perpajakan jasa konstruksi penghasilan ya. Jadi perpajakan penghasilan pasal 4 ayat 2 dan pajak penghasilan pasal 23. Jadi ada dua pasal yang diatur tentang perpajakan penghasilan. Jadi nanti juga saya akan share juga di drive nanti di website tentang buku PPH ya. Jadi PPH punya buku sendiri, jadi bisa dipelajari teman-teman, bisa jadi pedoman buat teman-teman auditor P2PD, teman-teman PPK, teman-teman dari Pokja, termasuk juga bendahara. Jadi ini penting ya, termasuk juga dari pendapatan dari BKAD, Badan Keuangan dan Aset Daerah. Jadi utamanya para auditor atau P2PD ini penting sekali. Lagi-lagi saya menyampaikan bahwa perpajakan Indonesia ini peran APIP ya sangat penting dalam hal mendorong wajib pajak untuk taat dan patuh atau tertib terhadap perpajakan itu sendiri. Jadi agendanya adalah dasar hukum, subjek dan objek PPH jasa konstruksi, pemungutan dan perhitungan jasa konstruksinya. Jadi PPH-nya ya. Dasar hukumnya ya kita kembali di dasar hukum PPH ya. Undang-Undang 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Jadi sudah ada undang-undang terbaru ya, tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Selanjutnya Undang-Undang 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat. Jadi ada 4 kali perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 83 tentang pajak penghasilan. Yang kedua adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 141 tahun 2015 tentang jenis jasa lainnya. Keempat adalah Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2008 diubah ya Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi. Tiga adalah Peraturan Pemerintah Peraturan Keuangan nomor 153 PMK 03 2009 atas perubahan PMK nomor 187 PMK tahun 2008 tentang tata cara pemotongan, penyetoran, pelaporan dan penyelesaian pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Jadi subjek pajak itu sendiri pertama ya subjek pajak penghasilan ya satu orang atau pribadi ya. Yang kedua warisan yang belum terbagi ya masih menjadi satu kesatuan ya. Jadi belum ada pembagian warisan. Yang B adalah badan usaha, badan hukum ya, atau bentuk usaha tetap ya. Jadi bentuk usaha tetap. Nah, untuk subjek pajak dalam negeri ya syaratnya ya orang Indonesia yang bertempat tinggal lebih 183 hari ya dalam jangka
bulan tahun pajak berada di Indonesia dengan niat, ya, jadi niat bertempat tinggal di Indonesia. Kedua adalah badan yang didirikan, ya, didirikan atau bertempat di berkedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah. Ya, yang selanjutnya adalah warisan yang belum terbagi, jadi subjek pajak dalam negeri. Bagaimana subjek pajak luar negeri, ya? Pertama, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, ya, tidak lebih, ya, 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia. Jadi ketentuannya adalah tidak lebih 183 hari dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. Oke, adalah orang atau pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang tidak lebih 183 hari, ya, jangka waktu 12 bulan, dan badan tidak diri, jadi badan usahanya yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, tapi dapat memperoleh penghasilan dari Indonesia, tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam bentuk usaha. Jadi ini subjek pajak, ya, subjek pajak. Jadi tidak menjalankan kegiatan apabila menerima manfaat, apapun juga dikena pajak sendiri. Jadi objek pajak, apa itu objek pajak, ya? Objek pajak adalah penghasilan berupa setiap tambahan. Jadi objek pajak penghasilan ini setiap tambahan kemampuan ekonomis. Jadi setiap tambahan, jadi ketika kita menerima manfaat perolehan atas hasil yang kita kerjakan, maka ada setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Apalagi kita ketahui sekarang ini KTP, ya, nomor KTP ini sudah jadi nomor pokok wajib pajak, ya, sudah berubah, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kita dapat penghasilan memperoleh kendaraan, ya, itu kita konsumsi, makan dan minum di warung, di restoran. Jadi itu juga pajak penghasilan yang bisa kita peroleh, ya, kita bisa dapatkan dari objek pajak, baik itu orang atau badan usaha, ya. Tetapi balik lagi di ketentuan yang sebelumnya bahwa tetap kalau pajak restoran, ya, itu diatur oleh Perda, ya, Perda masing-masing, Undang-Undang 28 tahun 2009. Tapi masih kategori pajak penghasilan, ya. Jadi pajak penghasilan ini terbagi atas dua sebenarnya. Pajak penghasilan final, PPh final, adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan, ya. Selama tahun berjalan 12 bulan atau tahun, maka dikenakan PPh final. Ada juga PPh non final. PPh non final penghasilan yang tidak akan dipotong saat itu juga. Jadi kalau PPh final, begitu ada transaksi, begitu menerima manfaat, ya, manfaat, maka di situ dieksekusi pemotongan, pemungutan, ya, pajak PPh final sendiri. Kalau PPh non final tidak di situ, jadi sampai akhir tahun selesai. Jadi ada pelaporan dalam bentuk SPT, maka di situ ada
dikenakan ya, terhitung terutang tentang pajak ya, pajak final, non final. Nah, perbedaan PPh final dan PPh non final. Sistem hitungnya. Jadi PPh final ini dapat dihitung secara langsung sebagai satu kesatuan tanpa perlu dikaitkan, ya, tanpa perlu atau tidak dikaitkan dengan penghasilan lain yang diperoleh. Jadi ketika kita memperoleh seperti kontrak jasa konstruksi, maka tidak diperhitungkan, tidak perlu dikaitkan dengan PPN-nya. Itu maksud dari itu sistem hitungnya. Beda halnya PPh non final. PPh non final ini PPh tidak final biasanya diperhitungkan akan diperoleh penghasilan bruto ya, penghasilan kasar, dan ditambah biaya lain seperti ada pemeliharaan, ada perolehan maupun penagihan. Jadi PPh non final ini tidak berlaku untuk jasa konstruksi. Jadi kalau ketika kita memeriksa lobrik, tentu kita lihat saja mana PPh, ini ya salah ya, posnya H ya. Mana PPh finalnya? PPh final. Mungkin salah ya. Saya ubah jadi lupa ya. Yang mana PPh finalnya? Jadi kita minta bendahara menunjukkan bukti potongnya. Jadi bukti potong PPh final. Nanti kita akan kaitkan dengan kontrak konstruksi atau kontrak pemerintah ya, kontrak pemerintah. Tarifnya, jadi biaya tarif ya, biaya tarif untuk bunga deposito sebesar 20% untuk penghasilan kemudian dikenakan 22% ya, final. Nah, pelaporan dan pemungutan. Jadi kalau untuk tarif untuk PPh non final itu ditentukan oleh peraturan menteri atau peraturan keuangan ya, PPh final. Jadi PPh non final ini berubah-ubah ya, berdasarkan kondisi sistem hitungnya ini, biaya perolehan, pemeliharaan dan penagihan. Nah, pelaporan dan pemungutan. Jumlah pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain atau yang dibayarkan sendiri dapat dikreditkan pada saat SPT tahunan ya, dapat dikreditkan. Oh, ada kredit di perpajakan. Iya, jadi kredit perpajakan ini disebut pajak terutang ya, pajak terutang di mana bisa dibayarkan secara bertahap ya, bisa dikreditkan. Jadi, tidak hanya diperbankan saja, juga pajak ini ada kemampuan untuk membayar, kita bisa dikreditkan ya. Selanjutnya adalah kewajiban perpajakan kalau non final baru bisa dilaksanakan ketika wajib pajak sudah menyetor ya, sudah menyetor atau melaporkan SPT tahunannya, atau dapat dianggap lunas ketika wajib pajak telah selesai melakukan perhitungan akhir tahun. Nah, ketentuan inilah yang dimaksud tentang sistem hitung itu sendiri ya di akhir tahun. Kalau PPh final sedang berjalan, kegiatan kita bisa dilakukan pemotongan itu. Kalau untuk PPh non final ya, PPh non final ditunjuk oleh Dirjen Perbendaharaan ya, Perbendaharaan Negara, biasanya di tingkat provinsi ya, ambil siapa yang ditunjuk. Selanjutnya kalau PPh final ya, bukti potong PPh untuk PPh final tidak diperhitungkan sebagai kredit ya, bagi pihak yang dipotong atau dipungut. Kalau sudah ada bukti potong PPh final, bukti potong ini sudah ada bukti potong. Kita bisa lihat ke Kepmen Dirjen Pajak itu nomor tahun 2020 sekarang ada tentang ketentuan tentang bukti potong. Jadi bukti potong PPh final ini, bukti potong itu berarti bukti pungut pajak ya, ada bukti perhitungan.
tidak dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak bagi pihak yang dipotong atau dipungut. Sedangkan PPh non final ada bukti potong dapat dihitung sebagai kredit pajak ya, kredit pajak. Jadi karena kenapa? Karena PPh final ini dia di akhir tahun. Jadi kalau di PPh non final ini di akhir tahun setelah disampaikan laporan SPT tahunannya. Sedangkan kalau untuk PPh final tidak menjadi kredit karena di situ sudah dieksekusi, di situ sudah ditagihkan gitu. Itu kata kuncinya. Jadi contoh penghasilan kena pajak ya PPh final. Nah, ini saya sampaikan tadi bahwa penghasilan atas jasa konstruksi. Jadi penghasilan atas jasa konstruksi. Nah, PPh non final tidak ada kaitannya dengan jasa konstruksi ya. Cara membayar PPh final dalam tahun berjalan dan penyetornya sendiri ya, atau pemotongan ketiga. PPh final juga sebenarnya kalau untuk honorium sebenarnya bisa dilakukan harus berdasarkan pembentukan jadi Kristu ya. Sudah Pak, lanjut. Kita definisi jasa konstruksi ya, perencanaan ya, perancangan konstruksi atau pemberian jasa ini menurut Undang-Undang Nomor 36 ya tahun 2008 tentang pajak penghasilan ya. Pemberian jasa orang atau pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan atau perancangan yang mampu mewujudkan suatu pekerjaan. Jadi perancangan itu adalah bidang keahlian ya yang profesional yang mampu mewujudkan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik. Sedangkan pengawas ya, pengawas konstruksi pemberian jasa yang tadi ahli dan profesional, pengawas jasa konstruksi yang mampu mengawasi sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan serah terima. Nah, kalau MK, jasa MK itu sendiri jasa layanan pendampingan ya, pemberian nasihat, review dalam perencanaan dan pengawasan teknis gedung negara. Jadi MK ini, MK jasa konstruksi ini kita ketahui dia untuk gedung ya di atas lantai 4 dengan luasan 5.000 meter persegi, itu syarat menjadi MK. Dia hadir sebelum ada jasa perancangan atau perencana konstruksi, membantu PPK dalam hal menyusunkan, bukan membantu ya, memberikan review PPK atas untuk perencanaan pembangunan gedung umpamanya, atau perancangan pembangunan gedung. Jadi jasa manajemen konstruksi ini ada sebelum jasa perancangan atau perencanaan konstruksi, dan berperan juga pada saat pengawasan konstruksi itu sendiri. Ya, gitu. Jadi pelaksanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang atau pribadi atau badan yang dinyatakan oleh ahli secara profesional ya bidang pelaksanaan konstruksi yang mampu menyelenggarakan mewujudkan suatu hasil dari perencanaan. Di dalamnya ada pekerjaan integrasi ya, penggabungan dan lain-lain. Ini tentang definisi pelaksanaan konstruksi. Nah, jasa konstruksi PPh 23. PPh kalau disebut PPh 23 berarti pasal ya. Pasal 23. Kita bisa lihat di Peraturan Menteri Keuangan nomor 24-nya sebagaimana dimaksud pasal 23. Pasal 23 nih. Jadi Peraturan Menteri Keuangan 244 ini menjelaskan juga apa sih yang dimaksud pasal 23 ayat 1, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen,
jasa konstruksi dan jasa lainnya selain jasa yang dipotong pada pajak penghasilan pasal 21. Nah, apa saja kata kunci di peraturan menteri ini? Menteri Keuangan adalah bidang konstruksi yang memiliki izin dan sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi. Apa saja instalasi, pembangunan, instalasi pemasangan mesin, peralatan, listrik, air gas, dan sebagainya, dan jasa perawatan, perbaikan, pemeliharaan, listrik, telepon, kabel, alat transportasi kendaraan, dan bangunan. Selain dilakukan wajib pajak di ruang lingkup bidang konstruksi yang mempunyai izin. Jadi kategori jasa konstruksi menurut PPh 23 inilah diantaranya yang memiliki izin, ya, yang memiliki ruang lingkup bidang konstruksi dan mempunyai izin atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi, baik pemeliharaan, perbaikan, ya, macam termasuk gedungnya, bangunan di bidang konstruksi yang mempunyai izin. Jadi ini kategori yang dimaksud PPh jasa konstruksi pasal 23. Ini sejalan dengan Undang-Undang 36 ya tahun 2008 tentang pajak penghasilan, timbalan sehubungan dengan jasa teknik, ya, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan lainnya. Nah, kita bisa lihat di peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2021 ya, pasal 1 angka 9 adalah perizinan berusaha, ya. Ini akan kaitannya dengan perizinan berusaha jasa konstruksi diberikan oleh usaha keuangan. Menurut jasa konstruksi PPh 23 yang berkaitan dengan perizinan, ya, sertifikat, ya, NIB, OSS, RBA, SBU, SK, SKPK. Nah, bagaimana pengenaan pajak, ya, pajak final atas jasa konstruksi PPh pasal 23? Subjek pajak, ya, subjek pajak, ya, subjek pajak juga orang pribadi, ada usahanya, ya, konstruksi pelaksana, pengawas. Objeknya adalah ini jasa konstruksi, ya, jasa konsultan, selain dipotong pajak penghasilan pasal 21. Tarifnya ini adalah sebesar 2% ya dari jumlah bruto atas imbalan seluruh jasa konstruksi atau jasa konsultan selain PPh, ya, pasal 21. Dalam hal wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki NPWP, maka besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100%, dilebihkan dari 2% menjadi 100%-nya berarti 4%, ya. Jadi tidak memiliki MPWP. Ada MPWP-nya tapi bukan PKP. Itu lagi hal yang beda, ya. Masa kena pajak. Jadi pemungutan dan penyetorannya adalah tadi badan subjek, ya, menteri, dalam negeri, penyelenggara kegiatan, usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri, ya. Wajib pajak pribadi yang ditunjuk sebagai, jadi ada yang ditunjuk nih, jadi ada wajib pajak ini sebagai pihak yang dipungut, ya, ada juga yang memungut wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemotong, ya, yaitu akuntan. Jadi mereka lah yang ditunjuk memotong untuk wajib pajak pribadi, ya, sebagai pemotong. Kalau ini badan pemerintah juga demikian, ya, yang memotong atau memungut, ya, atas jasa konstruksi pasal 23 pasal 2. Ya. Jadi jasa konstruksi PPh pasal 4 ayat 2 disebutkan penghasilan dari transaksi pengalian harta kah, berupa tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi. Jadi di pasal 4 ayat 2 ini di PPh dijelaskan di Undang-Undang 36 tahun 2008, usaha jasa konstruksi.
Jadi objek pajak ya, PPh final atas jasa konstruksi pasal 4 ayat 2 ya subjeknya sama, objeknya ya perencana, MK, pengawas, pelaksana konstruksi. Nah, tarifnya juga tarifnya 2% ya untuk pelaksana konstruksi yang kualifikasi usaha kecil. Jadi sekarang kita tahu bahwa kalau kualifikasi usaha kecil untuk pekerjaan konstruksi ini paling tinggi ya 15 miliar. Kalau untuk konsultan 1 miliar ya. Jadi untuk dipotong dipotong 2% ya. Persen. Ada 4% untuk jadi kita melihat mana bukti potongnya, mana bukti eksekusi oleh bendahara terhadap PPh. Selama ini kan kita melihat PPN-nya. Nah, untuk itu bisa kita lihat, bisa tergambar sebenarnya pada saat kita melihat di SPP, ya, surat permintaan pembayaran LS umpamanya, atau surat perintah pembayaran, termasuk SP2D. SP2D kita bisa di situ sudah tergambar. Jadi kalau tidak muncul PPh pasal 4 ayat 2 maka ya wajib APIP ya untuk memberikan rekomendasi temuan bahwa ini tidak taat pajak ini bendahara ini. Tapi kita lihat dulu kualifikasi usaha kecilnya. Usaha kecil berarti kan ya badan usahanya persekutuan komanditer yaitu CV ya, atau juga tidak memiliki usaha ya, memiliki kualifikasi usaha. Kualifikasi usaha ini dibuktikan dengan nomor induk berusaha ya RBLSS, termasuk juga sertifikasi badan usaha. Jadi 3% untuk pelaksana konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa pada huruf A dan B. Huruf A dan B itu diatur ya, yaitu konstruksi, mekanika, elektrikal. 4 adalah yang 4% untuk perencanaan pengawasan yang memiliki kualifikasi usaha. Sedangkan 6% yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Ya, kualifikasi usaha. Jadi pemungutan atau penyetorannya dipotong oleh penggunaan jasa pada saat pembayarannya. Langsung eksekusi di tempat. Eksekusi di tempat untuk caranya adalah pasti mekanisme keuangan yang dipakai ya, mekanisme keuangan, bukan mekanisme PPK pejabat umum, mekanisme keuangan itu akan muncul di SPP-nya ya, SPM, SP2D, sehingga nilai real pembayaran atau transfer terhadap kegiatan tersebut setelah dipotong PPN ya, tetap ada PPN. Jadi PPN dan PPh-nya. PPh-nya ini kita lihat tarifnya berdasarkan kualifikasi atau disetor sendiri oleh penyedia ya. Pengguna bukan merupakan pemotong dia. Jadi bisa dilakukan oleh penyedia tersendiri. Saya kasih contoh tentang perhitungan PPh ya, PPh pasal 23. SPP maju mundur memiliki tidak usahanya di perdagangan, tidak memiliki RBA, tidak memiliki KBLI, jasa konstruksi, SPU, memberikan jasa perawatan, perbaikan penganggaran gedung pada ini antar swasta ya, antar swasta kepada PT mundur maju ya, dengan nilai kontrak jumlah 730 juta gitu, 30.000. Jadi maka rumus PPh ya, rumus PPh pasal 23, tarif PPh pasal 23 dikalikan jumlah bruto. Selanjutnya jumlah bruto ini berarti sudah termasuk juga ya, sudah termasuk nilai yang ada di PPN ya. Jadi jangan dulu dikeluarkan PPN ya, jangan dulu dikeluarkan PPN. Jadi sudah semuanya gitu. PPN keluar,
pokoknya PPN 10% ya. Jangan dikeluarkan, harus nilai kontrak ya secara keseluruhan ya. Jadi rumusnya adalah PPh pasal 23 dia kalau umpamanya kualifikasi kecil ya 2% ya, dikali 7.730 dan lain-lain. Sebagai nilainya adalah 154 juta gitu. Jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka tarifnya dinaikkan dikali 4% ya. 4%. Nah, ini contoh kasus yang agak lebih menantang ya. Pertama, kalau kita menghitung, oh ini ya pasal ini. Oh, PPh ya, PPh pasal 2. Pasal 4 ya, pasal 4. Oke. Jadi contoh Dinas Kesehatan Kota Kendari, tender ya, konstruksi integrasi rancang bangun. Jadi ada rancang dan ada bangun. Berarti ada konsultan perencana, ada konsultan, ada pelaksana konstruksi misalnya, yang tergabung dalam satu SBU misalnya. Pembangunan residensi PD ditetapkan penyedia PT Muka 2, KSO, PT Uang Muka, konsultan berkontrak dengan PPK sebesar 9.730. Berapa PPh pasal 4 ayat 2 ya. Kisi-kisinya adalah pernyataan pertama adalah PT Muka 2 adalah badan usaha konstruksi yang memiliki klasifikasi bidang pekerjaan integrasi. Kedua adalah sertifikat badan usaha pelaksana pekerjaan konstruksi ya. Jadi kalau untuk integrasi ini, nah dia di 12 tahun 2021. Dia kategori besar meskipun nilai paket kecil karena integrasi. Pernyataan kedua dalam hal lead team, pimpinan KSO merupakan badan usaha jasa pelaksana konstruksi integrasi dengan kualifikasi usaha maka anggotanya ya sisa pilih ya ada menengah. Tarifnya PPh pelaksana PT 2 kualifikasi usaha dikali kontrak sehingga 3%. Nah tadi kalau yang besar ya 3%, 9 miliar juga. Ribu. Nah, PPh PT Uang Muka konsultan ya. Nah, kesimpulannya adalah pasal 23 ini diterapkan untuk apa? Pasal untuk jasa konstruksi, pasal 4 ayat 2 ini diterapkan untuk apa? Jadi kesimpulannya adalah pemotongan, penyetoran, pelaporan perusahaan bagi wajib pajak yang tidak memiliki perizinan berusaha. Jadi kalau pasal 23 ya berarti kita terapkan perizinan wajib pajaknya ya, baik orang perorangan maupun badan usaha yang tidak memiliki perizinan berusaha jasa konstruksi ya. Kedua adalah kalau untuk PPh penerapannya pasal 4 ayat 2, pemotongan, penyetoran, pelaporan dan penasaran bagi wajib pajak yang memiliki ya, perizinan
usaha. Jadi terakhir, jadi mencari siapa, kenapa dan kemana sosok pribadi yang jujur itu masih langka. Sebab ukuran kejujuran sangat bergantung pada kepatuhan dan tertib, pemotongan, laporan dan penatasan perpajakan kita. Demikian yang saya sajikan. Saya serahkan kepada moderator. Nah, gitu. Baik, Pak. Cukup, Pak. Baik, baik, itu tadi materi dari Bapak Kurniawan mengenai dengan perpajakan jasa, konstruksi PPH pasal 4 ayat 2 dan PPH nomor 23. Selanjutnya kita membuka sesi diskusi ataupun sesi tanya jawab. Jadi Bapak dan Ibu yang ingin ditanyakan silakan untuk menuliskan di kolom chat atau bisa langsung raise hand untuk melakukan diskusi dengan Bapak Kurniawan. Baik, Pak, di sini sudah ada pertanyaan dari Bapak Ibrahim dari Banda Aceh. Ya, selamat malam Pak Ibrahim dari Banda Aceh. Pertanyaannya itu, Pak, apakah galian C, pasir, batu, gunung, dan tanah kena pajak? Kalau kena pajak PPN dan PPH berapa persen katanya, Pak? Ya, jadi kalau bicara PPN dan PPH itu sendiri, kita lihat dulu status objek pajaknya ya. Objek pajaknya, apakah ada pengusahanya atau ada kita datang menggali saja, ya. Apakah ada pengusahanya atau ada pemilik usahanya, atau kita datang menggali saja. Tentu ada ketentuan di masing-masing daerah ya, daerah tentang pajak galian C, itu ketentuannya. Jadi kita lihat dulu Pak Ibrahim statusnya, apakah kita datang menggali saja tanpa ada kepemilikannya atau kita kembali kepada ketentuan di peraturan daerah masing-masing tentang tambang galian C itu sendiri. Itu ketentuan. Jadi kalau PPH apabila itu diterima oleh penerima pajak ya, penerima pajak, maka dia dikenakan PPH pasal 22 ya, pasal 22 sendiri ya. Kalau ada pengusahanya gitu, ada orang yang menerima manfaat. Nah, kalau ada yang menerima manfaat, kita bisa kenakan PPH pasal 22. Ya relatif pasal kalau di daerah ada masing-masing daerah ya, ada pajak tambang golongan C ya, berapa dasar perpajakannya itu sendiri. Kembalikan di daerah masing-masing Pak, karena kalau PPN dan PPH itu sendiri ya, PPN dan PPH dia langsung ke negara, langsung ke Dirjen Pajak. Kalau di daerah langsung di Dinas Pendapatan itu sendiri. Sekian. Baik Pak, terima kasih. Jadi itu untuk Bapak Ibrahim mengenai dengan pertanyaannya berapa persen dikenakan pajak, jadi dikembalikan ke daerah masing-masing untuk keputusannya sendiri. Baik Pak, untuk pertanyaan yang kedua dari Ibu Yana Yuni dari Bogor. Katanya Pak, PPH pasal 23 N final 4 ayat 2 ini berlaku mulai kapan ya Pak? Oke. Ini Pak dari. Jadi memang kalau gimana ya? Oke. Maaf, PPH. Jadi ketentuannya tadi bahwa di PPH pasal 23 ya. Jadi pasal 23 ini kata kuncinya adalah ini berkaitan dengan wajib pajak
yang tidak memiliki izin usaha jasa konstruksi. Di final pasal 4 ya ayat 2 ini berlaku untuk yang memiliki izin usaha jasa konstruksi ketika ada pihak yang kontrak itu sendiri. Jadi ada pihak yang berkontrak, maka berlakulah pajak tadi PPh pasal 4 ayat 2. Kalau yang memiliki kontrak itu sendiri, yang memiliki izin usaha. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak atas jawaban dari kedua pertanyaan tersebut. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, pada sesi ini adalah sesi tanya jawab ataupun sesi diskusi. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang ingin berdiskusi dengan narasumber kita, silakan untuk raise hand dan silakan juga menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat. Ya. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang belum melakukan registrasi dan ingin mendapatkan sertifikat ataupun record materi dari webinar ini, silakan untuk melakukan registrasi. Untuk linknya akan kami share di kolom chat. Jadi untuk semua materi dan ataupun kertas kerja dan lain-lain, record materi dan e-sertifikatnya itu akan di-share ketika webinar semua materi pada webinar ini selesai, maka akan kami share. Oke, nggak ada lagi ya. PPh Ya baik Pak, mungkin tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak dan Ibu peserta. Terima kasih. Ya, jadi ini Pak ada pertanyaan dari Bapak Syaiful. Kenapa perhitungan PPh tidak dikeluarkan dulu PPN-nya? Berarti PPh menanggung PPN. Baik Pak Saiful. Makanya di hitungan yang saya sampaikan tadi bahwa perhitungan PPh pasal 23 ini kan dia bruto Pak. Artinya semua biaya-biaya yang timbul atas pengeluaran itu maka terhitunglah PPh pasal 23 gitu. Jadi dia bruto Pak. Jadi keseluruhan atas pajaknya itu sendiri. Ya, keseluruhan. Jadi perhitungannya pendekatannya di situ. Pendekatannya. Kenapa tidak berarti PPh menanggung? Tidak. Jadi PPh tidak menanggung atas biaya yang timbul dari PPN gitu. Contoh ya, pokoknya PPN nilai kontraknya 100 juta. PPN-nya 10%. Ketika kita menghitung berarti kan 10 juta ya 10 PPN-nya. Kita menghitung bukan di atas 10%, di atas 10 juta harus tetap total Pak, total sebagai penghasilan. Ada nilai yang tambah, ada nilai yang diperoleh dari manfaat dari atas barang kena pajak maupun jasa kena pajak sendiri. Jadi perhitungannya tetap atas nilai kontrak itu sendiri. Jadi itu ketentuannya atas nilai kontrak. Nilai kontrak tidak disebutkan bahwa harus dikeluarkan dulu PPN-nya, tidak. Jadi nilai kontrak itu berarti satu kesatuan nilai kontrak, termasuk kewajiban yang ada di dalamnya, Pak. Ya ini menurut saya, Pak. Jadi kalau ada perhitungan di luar dari itu berarti bukan nilai kontrak, tapi bagian nilai kontrak di luar dari PPN, Pak. Tapi di ketentuan di PPh pasal 23 ini ya tentang itu sendiri termasuk PPh pasal 4 ini tidak disebutkan secara rinci gitu.
Ya. Baik, Pak. Cukup, Pak? Cukup. Baik, itu tadi untuk Pak Syaiful. Semoga membantu, Pak. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi dari peserta lain. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah bergabung pada webinar malam ini. Mungkin terakhir, Pak, ada closing statement-nya, Pak. Ya, baik, pentingnya tentang PPH ini, pemahaman saya bagikan PPH-nya terhadap dokumen PPH itu sendiri, APIP yang harus melihat bukti potongnya, bukti store-nya, ya. Masuk juga ketika melihat ketika kita ingin mencairkan anggaran itu sendiri, ya, mencairkan anggaran belanja atas kontrak itu sendiri. Kalau untuk PPH pasal 4, ya, pasal 4 ayat 2 itu sendiri. Selanjutnya kembali ke ketentuan yang ada bahwa setiap pertambahan atas nilai, baik itu barang, kata kuncinya begini, tentang perpajakan ini kata kuncinya adalah barang kena pajak, ya, jasa kena pajak, ya, dapat dikenakan PPN, pasti dikenakan PPN. Sedangkan PPH-nya, apakah dia menerima manfaat, ya, perolehan atas pembayaran atau hasil, tetap dikenakan PPH itu sendiri, ya. Tetap dikenakan PPH itu sendiri. Untuk itu, baik tambahan golongan C, ya diatur, ya, tetap baik tambahan golongan C termasuk juga jasa-jasa lainnya ataupun barang lainnya, ya, kalau ada pertambahan nilainya terhadap barang itu sendiri dan ada penerimaan manfaat menambah nilai ekonomis terhadap wajib pajak, maka tetap dikenakan PPH itu sendiri, melekat, ya, melekat. Jadi golongan C, golongan A, golongan B itu semua dikenakan atas, kalau barang itu tergolong barang kena pajak, ya, barang kena pajak BKP, termasuk juga jasa kena pajak, jasa kena pajak sendiri. Demikian, ya. Demikian ketentuan terhadap perpajakan itu sendiri. Ya, baik, terima kasih, Pak. Jadi, Pak, ada pertanyaan kembali dari Bapak Ibrahim. Katanya kalau di daerah tidak ada regulasi yang mengatur tentang pajak galian C, jadi kita tetap hitung PPH 22. Ya, ya, PPH pasal 22 ini kan kita sudah akui, ya, bahwa ini berkaitan dengan ya, ketentuan tentang apa, ya, sepanjang ada dasarnya kita bisa terapkan pajak PPH itu sendiri, ya, pajak PPH itu sendiri. Jadi kalau tidak ada dasarnya, Pak, tentu dibuatkan dasarnya, yaitu Perda itu sendiri. Kalau ada dasarnya bisa diterapkan PPH, ya, PPH pasal tersebut, ya, bisa, Pak. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas pemaparan materinya. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah bergabung pada malam ini. Mungkin Untuk di materi Aceh ada, ya? Di ya, Aceh, Pak? Pak Ibrahim, nggak ada, ya, golongan C pajaknya, Pak Ibrahim? Pak Ibrahim, nggak ada, Pak. mungkin bisa bergabung, Pak Ibrahim. Bapak Ibrahim dari Saya baru Banda tahu Aceh. ada enggak kena pajak, ya. Saya baru tahu kalau golongan C itu tidak dapat, Pak. Tidak dikenakan pajak, dia dikenakan pajak, Pak. Iya, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Jadi itu tadi materi dari Bapak Kurniawan mengenai dengan perpajakan jasa konstruksi PPH pasal 4 ayat 2 dan PPH
nomor 23. Terima kasih sekali lagi Pak, dan mohon maaf kepada Bapak Ibu peserta apabila selama webinar malam ini berlangsung ada kesalahan atau apapun itu, mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.